pikir ini pertanyaan apa lagi? Betul, ternyata beda. Ayo, siapa bisa jawab? Saya sudah punya jawabannya. 5 orang, coba. Apa bedanya melihat wajah anak kecil tidur dan wajah orang dewasa tidur? Maka tuh istri saya itu heran. Dia tahu begitu ada bayi tidur, saya dipanggil itu ada bayi tidur. Saya bisa lama mengamati. Karena di dalam wajah bayi tidur, kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa membaca apa yang di hati anak itu. Tenang, sejahtera, enak dilihat. Betul? Ayo, apa bedanya? Suatu kali saya tanya orang bedanya, anak kecil gak punya jerawat, dia punya jerawat. Itu lain, bukan itu. Ngawur, kukul diomongin. Ayo, apa beda yang paling menyolok? Oke, gak tahu, saya jawab. Saudara, wajah anak kecil tidur nggak ada gambar duit, catatan itu. Tapi wajah kita duit di mana-mana. Itu hebat jawaban Roh Kudus, katakan amin. Termasuk pendeta juga ada duitnya di situ. Anak kecil itu wajahnya luar biasa. Oke? Nah, belajar lagi dari kalimat itu. Belajar dari anak-anak. Hebat. Saudara, saya mau ajarkan ini. Kenapa Tuhan Yesus begitu sayang anak-anak? Ketika orang banyak mengardik, hei, jangan ganggu, itu anaknya siapa itu? Tapi Yesus berkata, stop, jangan kau marahi. Bawa mereka datang kepadaku. Maka itu saya nggak bisa setuju. Kalau ada hamba Tuhan hebat, sehebat apa dia, tapi nggak pernah bisa khotbah kalau ada anak kecil ribut, berarti dia nggak belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, anak kecil, Pak Pendeta Afuk datang. Tadi terlambat karena istrinya sakit. Anak kecil itu polos, nggak punya kesalahan apa-apa. Karena anak-anak itu hidupnya sungguh-sungguh tergantung pada orang tuanya. Begini orang tua dengar. Anak-anak, saya ajari kamu ya, dengar. Yang suka dimarahi papa mamamu, dengar anak-anak. Hari ini Om beri kamu resep jurus jitu. Saudara, kalau sampai ada orang tua marah kepada anak, lalu keluar kata-kata begini, oh terima kasih. Mengapa kamu gak mau mengerti papa, gak mau mengerti mama? Ada orang tua sering ngomong begitu? Banyak. Itu jujur, yang lain pura-purain. Hari ini saya beritahu saudara, dengan hukum belajarlah dari anak-anak. Anak-anak, engkau ngomong begini pada papa mamamu, Om ajari hari ini. Dengar orang tua, kalau kita ngomong seperti itu, mengapa kamu gak mau mengerti papa mama? Saya beri pertanyaan dulu. Antara kita dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Nah, nggak pernah mikir toh? Baru hari ini saudara mikir. Cepat, siapa pernah jadi siapa? Ya jelas kita yang pernah jadi mereka. Anak-anak belum pernah jadi kita. Maka itu pertanyaan goblok tadi jangan diucapkan lagi. Maka anak-anak jawabnya begini, Pak, papa yang harusnya ngerti saya, sebab papa pernah jadi saya. Saya nggak bisa ngerti papa karena saya belum pernah jadi papa. Loh, iya atau tidak? Satu kalimat firman itu artinya luar biasa. Jadi tidak akan pernah terjadi di dunia mana saja anak akan ngerti orang tua, itu mustahil bin mustajab. Catatan itu. Yang harus ngerti anak-anak adalah kita, karena kita pernah seumur mereka. Maka itu kalau ada orang tua bisa bertengkar dengan anaknya, yang bodoh si tua bangka itu, dalam nama Yesus bertobat orang tua. Alkitab itu luar biasa, saudara. Saya tanya kepada saudara, ini anak-anak lagi, apa yang akan dikatakan oleh anak-anak? Misal gini, kita membawa anak-anak kita ke sebuah acara pesta meriah, biasanya balon-balonnya, pelembungan itu loh, permen, roti, makanan, musiknya, lampunya, wah rame sekali.
Maka itu anak-anak itu saya suka sekali. Saya ajari saudara, anak-anak mbok kasih baju pesta 2 jam copok kabeh itu. Jawab iya atau tidak? Anak-anak itu nggak bisa munafik, saudara. Maka itu jangan pernah beli baju mahal-mahal buat anak-anak. Maka itu maunya yang rileks. Jangan didandani yang macam-macam, apalagi suka nyangguli anak. Awas kamu ya, kasihan kepalanya berat. Anak kecil itu maunya rileks betul-betul. Maka itu saudara kasih baju pesta 2 jam lepas semua. Kepanasan, gatal, kaku, gak enak, betul? Nah, ketika mereka kita bawa ke tempat pesta seperti itu, ibu bapaknya masih seneng, guyang-guyung tertawa, lihat itu nyemil sana nyemil situ. Kalau anak-anak sudah capek, mereka punya satu kata sakti, bukan kalimat, satu kata sakti. Dan kalau kata sakti itu diucapkan, mbok bapak harus nurut kepada jenderal cilik itu tadi. Kata apa? Pulang. Betul enggak? Pulang. Ayo pulang mah, pulang. Betul? Kalau si kecil sudah bilang pulang, dibujuk dengan cara apa saja, enggak akan pernah. Saudara, tahun 80-an awal saya menyelidiki kata pulang. Waktu itu saya masih sering dengar pendeta Billy Graham khotbah. Di dunia ini hanya ada 2 penginjil hebat yang setiap kali akhir khotbah selalu nyanyi kata come home, kamu pulang, pulang, orang berdosa pulang. Satu Billy Graham dan dia masih hidup, 2 John Sung, dia sudah meninggal. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang bicara paling banyak tentang kata pulang. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah berkata pulang kecuali Alkitab. Betul tidak, saudara? Mari kita renungkan. Ini filosofi hidup. Saudara bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang saudara pernah kenal. Orang itu tidak pernah punya kata pulang seumur hidupnya. Ngerti pertanyaannya? Kira-kira kalau saudara ketemu orang seperti itu yang gak pernah bisa berkata aku mau pulang, orang itu sengsara tidak hidupnya? Sangat sengsara. Maka itu saudara, ketika saya banyak berkunjung ke rumah orang-orang kaya, rumahnya miliaran, Jakarta, Surabaya, wow banyak. Ternyata yang nempati pembantu-pembantu. Betul, yang nikmati pembantu. Kenapa? Ada 2 alasan. Kalau bukan karena investasi, dia punya rumah sendiri, rumah itu cuma dibiarkan saja. Atau kedua, rumahnya kayak neraka. Berapa kali dalam saya pelayanan, saya itu heran. Ada suami-suami, kalau pulang, itu telepon dulu. Entah telepon anaknya atau pembantunya. Mbok, ibu sudah tidur atau belum? Saya dulu nggak ngerti. Ini orang mau pulang ke rumah saya kok tanya sudah tidur atau belum? Ternyata rumah tangganya kayak neraka. Karena si suami berpikir sebelum macan galak iku turu ojo mulai dhisik. Bayangkan saudara, suami aja sampai takut pulang karena ada harimau lapar di situ. Jangan marah para istri. Saudara, maka itu mari kita tanya dalam hidup kita, rumah kita itu just a house, hanya sekedar rumah atau home? Ngerti pertanyaan ini, saudara? Nah, anak-anak yang sudah capek dari pesta tadi pulang, ya udah, kita harus saja pulang karena mereka minta pulang. Lihat, begitu sampai rumah, mereka tidur atau tidak? Ayo, mereka ngapain? Main lagi, mboke sing bengok-bengok. Tadi ngajak pulang, padahal dia mamanya yang masih mau main di situ. Kau gitu kan balik lagi di sana aja, nggak usah pulang. Lalu apa arti kata pulang buat anak-anak itu? Siapa bisa jawab? Saya menyelidiki kata pulang itu, kekuatannya luar biasa. Lalu apa arti kata pulang buat anak-anak itu? Coba jawab. Padahal lebih enak di tempat pesta. Saya dengar kata nyaman. Anak-anak cari kenyamanan.
Di rumah itu bisa buka baju, bisa lompat-lompat, bisa guling-guling, bisa macam-macam.